Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai cyberetik, cybercrime, dan contoh kasusnya untuk memenuhi mata kuliah etika profesi. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Putu Samarta Panjaitan dari kelas SK5B Reguler Indralaya dengan NIM 090111820250002. Baik, kita ke slide selanjutnya. Pendahuluan. Sejak awal peradaban, manusia selalu termotivasi memperbaharui teknologi yang ada. Hal ini merupakan perkembangan yang hebat dan terus mengalami kemajuan. Dari semua kemajuan yang signifikan yang dibuat oleh manusia sampai hari ini, mungkin hal yang terpenting adalah perkembangan internet. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat sendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Next. Sebelum kita memasuki materi intinya, saya akan menjelaskan dulu penjelasan etika menurut ilmuwan. Jadi, menurut Profesor Robert Salomon, etika itu dikelompokkan menjadi dua definisi, yaitu yang pertama, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang vertikal adalah orang baik. Pemahaman ini sebagai individu yang beretika. Yang kedua, etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Nah, baik, kita masuk ke materi intinya, yaitu cyberetik. Cyberetik sendiri merupakan peraturan tidak tertulis dalam dunia teknologi informasi yang menjadi dampak dari berkembang pesatnya teknologi. Cyberetik kini memunculkan peluang baru di dalam bidang pendidikan, bisnis, layanan pemerintah dengan adanya kejadian internet, sehingga memunculkan netiquette dan netiquette, yaitu salah satu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet, berpedoman pada IETF yang dalam artian The Internet Engineering Task Force yang menetapkan RFC dalam artian netiquette guidelines dalam request for minds, dan etika dalam berinternet biasa disebut dengan cyberetik. Nah, dalam cyberetik ini ada juga pemicu kejahatannya. Yang pertama yaitu menyerang situs atau hacking dan mengubah segala bagian isi atau konten sehingga informasi yang ditampilkan akan menyesatkan pengunjungnya. Yang kedua, membuat situs yang isinya menyerang atau memberi informasi yang merugikan suatu pihak secara spesifik atas perbuatan yang dilakukan pihak lawan. Yang ketiga, menduplikasi situs seperti bank BCA dengan informasi banking yang telah diperoleh, maka pelaku dapat melakukan transaksi keuangan. Yang keempat, pada bagian ini kita harus berhati-hati, yaitu merusak perkembangan pola pikir yang maju, maka perkembangan teknologi ini justru menjadi bumerang untuk manusia. Selain dari pemicu kejahatannya, ada juga solusi dalam penegakan cyberetiknya. Yang pertama yaitu sertakan sumber dan pemilik karya. Ketika menemukan sebuah karya yang bagus dan ingin mengunduh atau menyebarkan, jangan lupa sertakan sumber atau pemilik karya tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Ini terus kita perhatikan bersama-sama. Yang kedua, menggunakan sosial media secara bijak. Hal yang terpenting dalam penggunaan sosial media adalah tidak usah membandingkan hidup dengan orang lain melalui sosial media. Hal itu menyebabkan perasaan iri dan ujaran kebencian. Yang ketiga, menggunakan internet untuk hal yang positif. Memanfaatkan waktu luang untuk berselancar di internet memang menyenangkan. Namun hal itu akan sia-sia ketika kita lakukan kejahatan seperti melakukan cyberbullying pada orang lain. Oleh karenanya, ketimbang mengolong-olong orang lain, lebih baik kita meluangkan waktu digunakan untuk menambah wawasan atau beretikat penting di internet. Yang keempat, mencari kebenaran berita. Permasalahan tentang berita hoaks atau berita palsu dapat mengatasinya dengan tidak menyebarluaskan sebuah informasi atau data secara sembarangan. Sampai informasi tersebut jelas baik dari mana sumbernya maupun penulisnya. Dan yang terakhir yaitu simpan informasi pribadi jangan diumbar ke internet.
Nah, kejahatan menggunakan pemalsuan identitas ini sering terjadi. Untuk mengatasinya jangan terlalu sering mengumbar informasi pribadi di internet, apalagi memasukkan data-data pribadi pada situs yang tidak dijelaskan, yang tidak jelas dan penuh iklan. Nah, setelah menjelaskan apa itu cyberetik, kita menjelaskan juga apa itu cybercrime. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini. Tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena mencuri data hingga keuangan. Ada banyak sekali masalah privasi yang terjadi akibat cybercrime ini. Biasanya informasi pribadi yang bersifat rahasia yang didapatkan melalui cybercrime ini seringkali disebarluaskan ke publik atau bahkan dijual kepada pihak yang menginginkannya. Nah, ada juga pemicu kejahatan cybercrime ini. Yang pertama yaitu akses ilegal. Ketika pelaku memaksa masuk ke dalam akun korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban, hal ini memang merupakan satu jenis cybercrime yang paling umum. Nah, yang kedua yaitu phishing. Cara untuk melakukan penipuan dengan tujuan mencuri akun dari korban. Biasanya pelaku mengincar korban melalui email atau pesan di dunia maya seperti lainnya seperti pesan Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu penipuan OTP. Nah, penipuan OTP ini sering terjadi karena kode rahasia elektronik yang dikirimkan khusus kepada penggunanya. Biasanya OTP akan dikirimkan ketika Anda melakukan transaksi keuangan secara online untuk memastikan bahwa Anda adalah pengguna aslinya. Nah, di sini juga terdapat konten ilegal yang dimana konten yang berisi data atau informasi yang dianggap tidak benar, tidak etis dan tidak mengganggu ketertiban umum bahkan melanggar hukum. Nah, kejahatan inilah yang kita hindari, yaitu kejahatan konten ilegal ini adalah kegiatan ketika pelaku membagikan konten tersebut ke halayak umum. Nah, solusi penegakan cybercrime ini yang pertama yaitu memasang perlindungan pada perangkat. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunasi memiliki fitur-fitur seperti antivirus, anti-spyware, firewall, anti-malware, dan sejenisnya. Nah, yang ini yang paling penting yaitu memasang SSL pada website perusahaan. Nah, SSL ini yaitu Secure Socket Layer, yang dimana dalam protokol kriptografi yang dirancang sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi antara pengguna dengan situs web perusahaan yang terjadi melalui jaringan internet. Biasanya situs web yang sudah menggunakan SSL ini akan berubah menjadi HTTPS. Nah, yang selanjutnya yaitu lakukan backup data. Backup data merupakan backup hal yang seringkali dianggap sepele atau oleh banyak orang. Padahal hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan demi melindungi data dan mengatasi jika sampai terjadi cybercrime. Jadi, Anda bisa memulihkan data dengan lebih mudah dan cepat. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat contoh kasus cyberetik di Indonesia. Nah, kita lihat contohnya yaitu kasus carding, yang dimana carding ini merupakan salah satu jenis cybercrime yang terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Nah, carding ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Nah, etika yang dilanggar dalam pelaku ini di Indonesia, pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Nah, di balik dalam kasus ini ada juga cara menangani kasus ini, yaitu pihak bank selaku penerbit kartu kredit harus menggunakan teknologi chip. Nah, chip ini sangat dipentingkan dalam kartu kredit karena bukan lagi swipe yang secara literasi lebih lemah. Dengan menggunakan kartu kredit dengan sistem chip, maka kejahatan kartu kredit ini lebih sudah ditembus daripada swipe. Nah, jadi kartu kredit itu pihak bank harus membuat sebuah chip. Nah, karena dengan adanya chip itu bukan berarti kriptografi itu lemah, tapi chip itu berfungsi sebagai biar kartu kredit itu sudah ditembus keamanan datanya. Nah,
Pihak-pihak yang menggunakan sarana kartu kredit sebagai media transaksi elektronik wajib menggunakan protokol keamanan yang tidak mudah dibobol oleh peretas. Nah, sini contoh kedua dalam cyber ethic di Indonesia, yang pertama yaitu kasus hoax pelayanan rumah sakit melalui email. Nah, sini juga pada tahun 2009 yang mana tersangkanya itu Prita Mulyasari, dia mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit melalui surat elektronik yang dikirim ke beberapa orang temannya dengan mencantumkan nama-nama pada baris CC-nya, carbon copy, hingga kemudian menyebar ke berbagai mailing list dan di dunia maya. Nah, di sini juga etika yang dilanggar pelaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE dan perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sehingga keberadaan berita bohong atau hoax dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Nah, cara menangani kasus ini yaitu kita sebagai pengguna sosial yang baik harus menggunakan sosial media dengan bijak. Bila tidak ada kebenaran, janganlah membuat apalagi menyebar berita bohong atau hoax di media sosial. Dan kita sebagai makhluk yang berakal jangan mudah percaya dengan berita di media sosial atau di internet kalau tak ada bukti kebenarannya. Nah, contoh kasus cyber etik di dunia internasional. Nah, di sini Lauren Chavez ini dia melakukan cyber etik di dunia internasional, cybercrime di internasional dengan melawan publik Amerika Serikat. Nah, peristiwanya cukup lama berselang pada tahun Juni 2002. Namun aksi yang dilakukan oleh Lauren Chavez ini baru diputuskan oleh Pengadilan Negeri California pada tahun 2005. Nah, dia melakukan kejahatan di tahun 2002 dan lalu diputuskan oleh Pengadilan Negeri California tahun 2005. Chavez ini didakwa bersalah karena menyusup ke dalam sistem jaringan komputer Alta Vista dan menimbulkan kerusakan di dalamnya. Lelaki berusia 30 tahun ini asal Kirkland ini telah menggunakan password dan username karyawan Alta Vista untuk mengakses jaringan komputer tempat dia pernah bekerja itu dari rumahnya di Mateo, California. Sejumlah data penting Alta Vista telah dihapus dan dirusak oleh Chavez tanpa sepengetahuan negara lain. Jadi si Chavez ini menyusup ke dalam sistem jaringan komputer punyanya si Alta Vista, perusahaan Alta Vista, dan menimbulkan kerusakan data-data di dalamnya. Jadi dia meretas data-data Alta Vista ini dari rumah dan dia merusak sejumlah data dan menghapusnya tanpa sepengetahuan karyawan lain. Nah, si Chavez ini juga resmi didakwa bersalah pada Juli 2004. Ia dikenai pasal yang mengatur ikhwal, pelarangan mengakses tanpa izin ke sistem komputer yang dilindungi. Yaitu pada pasal ini peraturan dari negara Amerika Serikat, yaitu pasal 18 USC ayat 1030A4. Jerat lain adalah pasal yang sama, yaitu 1030A5 tentang mengakibatkan kerusakan pada sistem komputer yang dilindungi. Berikut itu dia contoh kasus kejahatan cybercrime, cyber etik yang di dunia internasional maupun nasional atau di negara sendiri. Nah, kesimpulannya yaitu seiring berkembangnya zaman serta makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan beberapa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia, termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan ini serta teknologi harus juga dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada manusia, baik kehidupan manusia secara fisik maupun kehidupan mentalnya. Walaupun internet ini di dunia maya, akan tetapi karena berinteraksi yang terjadi di dalamnya,
serta melibatkan manusia dengan berbagai jenis dan karakter yang tak ubahnya di dunia nyata sehari-hari. Maka etika keseharian ini tetap harus diterapkan. Bagaimanapun pelanggaran terhadap etika tersebut bisa berdampak kurang baik, bahkan bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi kita dan anak masa depan. Konsekuensinya sendiri bisa terjadi dalam bentuk ringan seperti pengucilan, pemblokiran dan hal lain sebagainya. Hingga dalam bentuk yang cukup berat bisa membawa kita berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.